Selamat sore Bapak Ibu yang ada di ibadah MHI. Perkenalkan dulu, nama saya Tiraya Lumban Gaul. Bapak di rumah El Purba. Kami dikaruniai 5 anak, 4 laki-laki, 1 perempuan. Dan 3 sudah menikah, 2 lagi belum menikah. Terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas segala berkat dan karunia-Nya pada hari ini, pada sore hari ini, kita bisa bertemu melalui syuting kesaksian MHI ini. Awal mulai saya alami penyakit ini dan gejalanya, sering saya mengalami mual, perut kembung, gampang diare, gampang kecapean, kerja terus-menerus, kadang susah BAB. Pernah BAB-nya berdarah, dan sudah bertahun-tahun ini saya alami Bapak Ibu, dan saya sudah sering berobat ke rumah-rumah sakit Bu, Bapak. Tapi selama ini pemeriksaan dokter sebagai dokter spesialis dalam, katanya saya ada penyakit lambung. Baru lama-kelamaan semakin menjadi-jadi, terus-menerus, sering BAB, diare terus, sering juga dia BAB-nya sering bercampur kayaknya berlendir, berdarah. Itulah pertama yang saya alami Bapak Ibu selama ini. Dan tahun lama-kelamaan semakin menjadi-jadi, penyakit saya ini saya juga bingung, sampai pernah 4 rumah sakit saya jalani, sama kata dokternya selalu dibilang penyakit mah asal lambung katanya. Tapi Bapak Ibu, saya memang sudah mulai heran. Saya sudah curiga, nggak mungkin lagi itu hanya penyakit asam lambung, karena sering juga saya curhat sama teman yang mengalami penyakit seperti saya, bahwasanya yang saya alami penyakit teman yang asam lambung beda dengan saya yang alami, Bu. Di akhir bulan 3 tahun 2023, pernahlah di situ Bu, sampai memuncak saya keringat dingin, nggak tahu lagi gimana ini saya Bu penyakitnya. Malam-malam pas saya nggak sadar lagi Bu, terus diare, sampai akhirnya saya pingsan malam itu Bu. Saya berobat ke bidan, nggak ada responnya Bu, sedikit pun untuk berkurang. Besoknya kami pergi berobat ke si borong-borong ke rumah sakit Santa Lucia. Toh juga di sana pemeriksaan dokter di sana katanya juga ini mah, katanya mah. Ya, pada saat itu Bapak Ibu dikasih obat sementara berkurang. Malamnya itu kami pulang ke rumah, kambuh lagi Bu. Saya juga heran, kenapa ini sering dia dibilang penyakit saya ini asam lambung. Padahal sudah beberapa dokter spesialis mengobati saya, enggak ada berkurang pun sedikit. Disitulah saya Bu sudah mulai heran. Itulah dulu waktu bulan 3 tahun 2023 Bu. Baru di awal bulan April 2024 Bapak Ibu sudah semakin menjadi-jadi penyakit saya ini, nggak bisa tertahan lagi Bapak Ibu,
Saya bilangin itu sama bapak di rumah dan sama anak saya biar pergi lagi untuk berobat. Pada saat itu ibu kami pergi ke rumah sakit Balige dan di sana ada dokter spesialis penyakit dalam orang Cina kebetulan bapak ibu. Saya di USG di sana. Hasil USG-nya di sana menyatakan bahwa penyakit saya bocor lambung bapak ibu. Namun saya nggak percaya. Tapi walaupun seperti itu, kami juga minta obat dari sana, tolong dok kasih obat yang paten. Itulah kemarin kami minta sama dokternya, Bapak Ibu. Dikasih obatnya, sorenya kami pulang dari sana, sampai 3 hari setelah berobat dari sana Bapak Ibu, sedikit pun nggak ada berkurang, malah semakin menjadi-jadi penyakitnya itu Bu. Jadi karena saya sudah bingung, saya pun sudah ketakutan, itu obat yang kami beli dari dokternya itu saya nggak konsumsi lagi itu, udah takut saya Bapak Ibu. Jadi besoknya karena udah semakin saya nggak sadar lagi Bapak Ibu, datanglah anak saya untuk meminta biar berobat lagi ke Tarutung. Pergi kami berobat ke rumah sakit Tarutung sampai 2 dokter spesialis di sana menangani saya. Bahwa katanya dia nggak ada penyakit saya di sana Bapak Ibu. Katanya normal. Itulah saya heran. Gimana bisa normal? Jadi akhir kata Bapak Ibu karena sudah mentok, saya di situ nggak tahu lagi masa saya ini normal, sedangkan saya nggak tahan lagi. Perut pun udah semakin besar, nampak besar perut saya. Pada saat itu juga Bapak Ibu, saya nggak bisa lagi makan, BAB pun nggak bisa, buang angin pun nggak bisa. Jadi saya nggak tahan lagi Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya di sana diperiksa di rumah sakit Terutu, diinfus sampai 1 hari di sana, nggak ada berkurang. Akhirnya melalui video call, anak saya dari Jakarta sampai marah-marah sama dokternya. Dok, kalau nggak bisa ditangani, jangan coba-coba itu sebagai praktek itu mama saya. Kami kasihan itu mama. Sedangkan saya sendiri dari tempat jauh ini udah saya lihat itu gimana dia perkembangan mama kondisinya. Udah tahu saya ini gimana. Perutnya aja dari jarak jauh udah nampak besar gitulah. Kemarin melalui video call dibilang saya ke dokternya, kalau nggak bisa ditangani, tolong buka itu infus mama, biar mama berangkat ke Medan berobat. Itulah kemarin dibilang anak saya, sampai berselisih paham lah Bapak Ibu sama dokternya anak saya. Akhirnya dokter segera membuka itu infus saya. Sorenya itu langsung pulang kami sebentar ke rumah Bapak Ibu, lanjut lagi ke Medan jalan malam. Dari Siborong-Borong, perjalanan Siborong-Borong sampai ke Medan, kami berangkat kemarin itu malam tengah 7. Baru nyampe kami di Medan, di rumah sakit. Dulu saya berobat di rumah sakit Elizabeth. Jam 2 malam Bapak Ibu. Nyampe kami di sana melalui ruang IGD, terus terus saya cepat ditangani baik di sana, memang dokternya sama pra-pra di sana medisnya baik-baik Bu. Terus saya cepat ditangani. Akhirnya di sanalah yang bisa terus ketahuan bahwa penyakit saya diponis sebagai ada penyakit kanker tumor Bapak Ibu katanya. Itu pas berangkatnya kami dari Siborong-Borong tanggal 13 Mei 2023 Bapak Ibu. Baru 3 hari setelah udah kami nyampe di rumah sakit Elizabeth, tanggal 16
saya karena sudah divonis penyakit dalam, penyakit ada kanker, tanggal 16 Mei 2023 saya operasi Bapak Ibu. Jadi setelah saya tahu itu bahwa penyakit saya Bapak Ibu, divonis saya ada kanker tumor, memang saya ketakutan, cemas, bimbang saya, gimana saya ini bisa mengalami seperti ini. Itulah kemarin yang ada di pikiran saya, Bu, Bapak Ibu. Tapi walaupun seperti itu, saya tetap semangat. Karena saya mengingat itu bagi Tuhan tiada yang mustahil. Itulah tanggal 16 Mei 2023 Bapak Ibu. Baru setelah saya operasi, berjalan, kalau enggak saya salah Bapak Ibu, 3 bulan atau 2 bulan itu setelah saya operasi, baru datang dokter saya, hasil pemeriksaannya karena itu katanya kanker itu ganas, harus di kemoterapi. Jadi saya divonis dokter saya, dokter bedahnya 12 kali kemo Bapak Ibu. Jadi karena memang saya dengar iming-iming dari teman yang ada di Rumah Sakit Elizabeth bahwa itu katanya kalau itu kemoterapi nggak bisa tertahan lah, soalnya sakit gitu katanya. Jadi sempat ada kawan-kawan memang bilang jangan mau Bu, jangan mau kalau dibilang itu kemoterapi melalui impus, jangan mau karena nggak bisa, nanti saya rasa ibu nggak tahan. Karena saya pun kemarin udah nggak tahan, saya menyerah saya gitulah. Jadi ada katanya Bapak Ibu 2 jalur untuk kemoterapi, ada dengan secara obat, pil, tablet, ada secara impus. Jadi memang karena saya ketakutan melalui impus, harus dibilang opname. Setiap kita kemoterapi, sekali kemoterapi harus 3 hari 2 malam untuk memasukkan obat impus 5 botol Bapak Ibu. Jadi memang pernah karena saya ketakutan Bapak Ibu, saya minta memang sama dokter saya, Dok, kalau bisa, walaupun harus saya itu harus kemoterapi, janganlah maunya saya sistem opname melalui infus. Dari tablet aja lah, Dok, kalau bisa, karena saya takut. Saya bilang kayak gitu sama dokter saya, namun dokter saya bilang, Bu, nggak bisa, karena yang lebih bagus harus melalui kemoterapi melalui infus, karena terkadang kalau melalui itu tablet katanya, karena itu harus dibawa pasien ke rumah, jadi takutnya dokter dimakan nggak dimakan di rumah itu nggak tahu, jadi penyakitnya kurang kurang maksimal lah menurut dokter. Kalau menurut apabila dikasih itu tablet Bapak Ibu, jadi tidak boleh tidak, memang semua keluarga sama anak-anak saya memang tidak mau, karena mungkin anak saya juga karena ada memang medis, udah tahu gimana ini sakitnya ini kalau memang pengobatan kemoterapi. Memang anak saya dilarang, semua anak saya memang melarang saya, Bapak Ibu, jangan, nggak usah lama, bagus dan aja kita pakai obat herbal katanya. Jadi tapi saya berpikir Bapak Ibu, gimana nanti nih kalau saya mau nanti keluarga sama anak saya harus melalui obat herbal, mungkin nggak bisa sampai mendalam diketahui dokter bahwa gimana nanti hasil pengobatan saya, apa sudah sembuh total penyakit saya atau gimana kalau melalui herbal-herbal gitulah. Jadi walaupun semua keluarga melarang sama anak saya juga Bapak Ibu yang bertekad. Saya nggak mau, pokoknya hidup atau mati ya terserah Tuhan. Soalnya menurut saya itu lebih bagus kalau saya kemoterapi melalui Bapak Ibu. Jadi saya kemoterapi 12 kali Bapak Ibu,
awal pertama saya kemoterapi pertama sampai keempat masih bisa normal trombosit leukosit saya Bapak Ibu. Baru mau menjalani kemoterapi ke-5 sampai ke-12 harus melalui ONAME dulu. Kata dokter sama perawat di sana di Elizabeth, kalau enggak bagus itu trombosit leukositnya, enggak bisa dilanjut kemoterapinya, Bu. Jadi sungguh saya berat, Bu, untuk mengalami kemoterapinya. Tapi saya tidak mau untuk menyerah. Dimanapun saya harus bisa, dimanapun sakitnya harus saya tahankan. Itulah. Saya mengingat bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mujizat harus nyata buat saya. Tolong saya Tuhan. Itulah selama ini saya minta dari Tuhan. Akhirnya kemoterapi ke-5 harus ONAME dulu, sampai ke-6, ke-7, sampai 12 harus melalui ONAME dulu. Baru di antara kemoterapi pertama sampai 12 kali Bapak Ibu, sampai saya 8 kali gagal untuk kemoterapi, Bu. Bapak Ibu. Tapi saya tidak mau menyerah. Apapun ceritanya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tetap semangat. Ada pasien teman saya, kebetulan itu marga Siberani, untuk mempertemukan saya dengan Bapak Ibu yang ada di SPOS. Bu, gimana seperti ini biar kita kuat. Saya pun seperti ini gitulah. Kemarin dibilang sama saya pun tertarik. Jadi puji Tuhan, memang saya memang selalu bingung dan khawatir, tapi puji Tuhan lah teman saya, teman baik saya, pasien juga di Elizabeth mempertemukan saya dengan Bapak Ibu yang ada di SPOS. Terima kasih buat Bapak Ibu yang ada di SPOS, membuat saya, mendukung saya, selalu memberi semangat buat saya, selalu mendoakan saya. Sekali seminggu saya terus didoakan, sampai Bapak Ibu kemarin saya ingat waktu selama saya di Medan selama 2 tahun 1 bulan, sampai 2 kali ibu-ibu datang, SPOS datang ke rumah saya di Medan ke tempat kontrakan sekali, pas kebetulan saya ONAME di rumah sakit sekali. Saya sangat berterima kasih sama Bapak Ibu yang memberikan dukungan dan semangat buat saya. Karena dukungan Bapak Ibu yang ada di SPOS membuat saya semakin kuat, semakin teguh iman saya. Jadi itulah buat Bapak dan Ibu yang ada di SPOS, saya tidak bisa mengucapkan atau memberikan sebagai persembahan kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung saya, yang menyemangati saya. Saya sekarang kalau saya ingat saya terharu. Bapak Ibu yang ada di SPOS sangat baik-baik sama saya. Karena dukungan Bapak Ibu yang ada di SPOS, saya sampai saat ini bisa tetap bertahan. Bisa saya semangat. Dan setelah saya siap kemoterapi, atas dukungan SPOS buat saya semakin semangat, semakin kuat. Di tahun 2025, April tanggal 24, 2025, saya operasi kedua lagi untuk penyambungan usus. Memang saya Bapak Ibu mengingat betapa sakitnya ini yang operasi ini. Saya memang udah sempat tidak mau lagi untuk operasi. Tapi saya mikir-mikir, gimana nanti kalau saya tetap ini selalu pakai kantong. Mungkin saya selalu ketergantungan. Dan
bapak-bapak dan ibu yang ada di SPOS selalu mendukung saya. Pasti saya nanti operasi kedua, saya selalu didukung, disemangati, pasti saya tambah semangat lagi. Itulah yang timbul dalam perasaan saya, Bapak Ibu. Saya semakin kuat, walaupun banyak penderitaan yang saya alami, saya tetap semangat. Tapi memang Bapak Ibu, pertama saya ceritakan tadi, awal pertama saya di Rumah Sakit Elizabeth, dan akhir-akhirnya saya pindah juga ke rumah sakit terakhir sampai operasi kedua saya jadi beralih di Rumah Sakit Royal Prima karena kebetulan dokter saya pindah ke Rumah Sakit Royal Prima. Memang ada di sana dokter pengganti dokter saya, tapi menurut saya ya lebih baguslah siapa yang pertama menangani saya itulah selanjutnya, itu yang timbul dalam hati saya Bapak Ibu. Jadi banyak penderitaan yang sudah saya alami Bapak Ibu. Saya nggak bisa menceritakan semua-semuanya. Sudah pernah juga saya Bapak Ibu gagal operasi di Rumah Sakit Elizabeth. Tanggal 2 bulan 10 2020, 4 saya udah direncanakan penyambungan usus di Rumah Sakit Elizabeth. Tapi namun gagal juga. Itulah mungkin akhirnya harus pindah dokter saya ke Rumah Sakit Royal Prima. Mungkin di sanalah yang lebih pas saya mungkin untuk penyambungan usus. Puji Tuhan karena ini kebaikan Tuhan buat saya karena semangat saya dan selalu karena saya didoakan Bapak Ibu yang ada di EOS setiap sekali seminggu saya selalu dibujuk, didukung. Sungguh sangat baik-baik semua itu Bapak Ibu. Jadi terima kasihlah Bapak Ibu. Saya jadi terharu sampai saya sudah nangis Ibu. Gak bisa saya ceritakan lagi gimana saya menderita selama sakit Bu. Jadi itulah dulu awal cerita yang bisa saya ceritakan melalui Sohoting MHI ini Bapak Ibu. Dan puji Tuhan saya sekarang kontrol. Setelah saya operasi, dokter bilang sekali 3 bulan harus kontrol. Dan saya memang sudah kami tinggalkan itu Medan, tapi namun dari kampung sekali 3 bulan sekarang pemulihan harus berobat. Dan jadwal untuk per 3 bulan saya untuk kontrol ke dokter hari Selasa Bapak Ibu. Hari Senin kami berangkat dari sini ke Medan untuk kontrol pertama setelah siap penyambungan Bapak Ibu. Jadi saya tetap semangat dan saya tetap berharap kepada Bapak yang ada bertugas di SPOS biar selalu saya dukung, didoakan biar saya tetap sehat, semangat, sehat-sehat di perjalanan nanti kalau pergi ke Medan kontrol. Dan Bapak Ibu yang ada bekerja di SPOS, semoga sehat-sehat Bapak Ibu, selamat melayani, tetap saya didoakan, didukung, jangan jadi kendor Bapak Ibu walaupun saya sudah enggak bertempat di Medan lagi, karena memang saya harus menjalani pengobatan pemulihan lagi Bapak Ibu. Saya enggak tahu gimana-gimana nanti ke depannya, mudah-mudahan. Tapi dan saya percaya bagi Tuhan, itu penyakit saya, dan doa Bapak Ibu yang ada di MHI, di SPOS, saya sudah sehat. Dan saya sudah yakin saya sudah sehat atas dukungan Bapak Ibu yang ada di SPOS. Dan terakhir, itulah dulu yang bisa saya ceritakan menurut kesaksian sebagai penyakit yang saya alami selama ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, pesan-kesan yang bisa saya sampaikan kepada teman saya yang satu penderitaan dengan pasien yang mengalami satu penderitaan dengan saya.
tetaplah semangat, tetap berdoa kepada Tuhan. Karena memang kita kalau selalu kita semangat, pasti kita bisa sembuh. Seperti saya sendiri, karena semangat saya, kalau memang keluar sama anak saya, tidak ada yang mau jadi saya operasi. Tidak ada yang mau jadi kemoterapi. Jadi karena kita semangat, kita bisa menjalani pengobatan dan bisa sehat. Puji Tuhan saya sekarang sudah bisa jalan-jalan walaupun memang masih banyak kurang kurang fit contohnya Bu, masih kalau contohnya kerja masih belum bisa Bu, tapi udah bisa contohnya di rumah itu kerja-kerja dikit sudah bisa lah Bu. Jadi buat saya, buat teman-teman saya yang sependeritaan dengan saya, tetaplah semangat, tetap bersabar, kuatkan iman, jangan patah semangat. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Itulah dulu yang bisa saya ceritakan Bapak Ibu di ibadah pelayanan MHI ini. Selamat sore dan terima kasih.